Selamat pagi adik sana, senang sekali dapat menjumpai Anda di Berita Bengkulu pagi hari ini. Bersama saya, Andri Sofitri, beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan. Berikut 3 informasi menarik untuk Anda. Diguyur hujan lebat sejak Selasa sore, satu rumah di Desa Talang Ratu, Kabupaten Lebong tertimbun longsor. Diduga korupsi 700 juta rupiah dana desa, Kades dan Bendahara Desa Arang Sapat Seluma ditetapkan jadi tersangka. Terjaring operasi Patunala 2022, belasan knalpot brong pengendara sepeda motor di Bengkulu Tengah disita dan langsung dimusnahkan polisi. Hujan deras pada pukul 5 sore kemarin menyebabkan banjir disertai tanah longsor di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Luapan air dan tanah menghantam satu rumah milik warga hingga tertimbun material longsor. Selain itu, 3 unit sepeda motor juga rusak akibat terseret material longsor. Saat kejadian, rumah milik warga bernama Haris tersebut dihuni oleh satu orang kerabatnya. Beruntung, korban berhasil menyelamatkan diri sebelum rumah tersebut tertimbun longsor. Pasca kejadian, petugas tanggap bencana BPBD Kabupaten Lebong telah turun ke lokasi untuk mengevakuasi barang berharga milik korban yang masih bisa diselamatkan. Laporan dari kami TPS cepat untuk BPBD Kabupaten Lebong. Di sini ada musibah longsor disebabkan oleh air susut, dan juga ini untuk korban jiwa tidak ada, untuk kerugian sekitar 30-an juta. Sebelumnya, wilayah Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong diguyur hujan deras hampir sekitar 1 jam. Selain mengakibatkan kerusakan rumah warga, luapan banjir dan material longsor juga sempat menutupi ruas jalan penghubung Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong. Tim Liputan melaporkan dari Lebong. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Bengkulu Utara meminta kepada petani untuk mendaftarkan lahan miliknya ke program asuransi pertanian. Hal ini untuk meminimalisir kerugian akibat gagal panen, seperti yang terjadi pada puluhan hektar sawah milik warga di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, yang terserang hama tikus. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkulu Utara siap memfasilitasi petani untuk memanfaatkan jasa asuransi dengan membayar Rp30.000 per hektar setiap kali masa tanam dengan jaminan asuransi Rp6 juta untuk 1 hektar lahan yang gagal panen. Kepala DTPHP Bengkulu Utara, Kuasa Barus, mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun petani yang mengasuransikan lahan pertanian sebab serangan hama tikus yang memang sangat jarang terjadi. Sementara serangan hama tikus ini baru dirasakan para petani dalam 2 tahun ini. Kita sebenarnya sudah dari dulu kita sampaikan dengan petani supaya mereka mengasuransikan lahan tanaman padinya. Tapi karena jarang sekali terjadi wabah, baik itu gagal panen, sehingga petani kita belum pernah mau untuk masukkan asuransi. Itulah memang kendala kita, petani kita sudah kita berikan dorongan motivasi untuk masuk asuransi, tapi mereka sampai saat ini belum tertarik ikut asuransi untuk tanaman padinya. Saat ini pihak DTPHP setempat masih menunggu adanya laporan data dari petugas lapangan maupun petani yang terancam mengalami gagal panen. Nantinya data tersebut akan dilayangkan ke Dinas TPHP Provinsi Bengkulu untuk mengusulkan bantuan.
Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah melalui bidang peternakan mulai memperketat pengawasan terhadap masuknya hewan ternak ke wilayah Bengkulu Tengah. Pasca masuknya wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kepahyang dengan akan mendirikan pos kesehatan hewan. Kadis Pertanian Bengkulu Tengah Endang Sumantri menjelaskan, pihaknya saat ini sudah menyiagakan tim dan dokter hewan untuk mengawasi dan memeriksa bila sewaktu-waktu ditemukannya laporan gejala penyakit mulut dan kuku. Selain itu, pada peternak juga terus dihimbau untuk menjaga kebersihan kandang dengan rutin menyemprot disinfektan ke kandang hewan ternak. Nah, kemudian kita juga sudah membuat brosur supaya masyarakat petani kita juga tahu apa sih gejala-gejalanya sehingga cepat kita antisipasi. Nah, seperti gejala-gejala yang saya sebutkan itu tadi. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya seperti sekarang yang kita dengar informasinya bahwasannya di daerah Kepahyang itu sudah ada gejala yang ditemukan. Nah, kita mengantisipasi itu khusus di daerah perbatasan kita dengan Kepahyang ini kita perketat. Nah, saya sudah instruksikan kepada kabid kita supaya selalu turun ke kelompok-kelompok petani peternak kita yang ada di daerah perbatasan kita dengan Kepahyang dengan melibatkan dokter hewan kita walaupun dengan keterbatasan. Untuk dokter hewan kita kan cuma ada satu sebenteng itu. Beberapa gejala PMK pada hewan ternak yang harus diwaspadai diantaranya hewan ternak yang terpapar akan mengeluarkan busa dari mulut, menyebabkan peradangan hingga korengan pada kuku serta puting susu hewan ternak baik sapi, kerbau maupun kambing. Penyakit ini rawan tertular pada manusia jika terjadi kontak langsung dengan hewan ternak yang terjangkit. Namun, untuk daging masih aman dikonsumsi bila dimasak pada suhu melebihi 100 derajat Celcius. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Setelah melakukan proses pemeriksaan, akhirnya penyidik Kejari Seluma menetapkan SR, Kepala Desa, dan JA, Bendahara Desa Arangsapat, Kecamatan Lubuk Sandi, sebagai tersangka kasus korupsi dana desa Arangsapat tahun 2020. Usai menjalani pemeriksaan sejak Rabu pagi, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kedua tersangka langsung digiring menuju ruang tahanan Mapolres Seluma. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara merugi hingga 700 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Seluma, terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua tersangka. Di antaranya pembangunan tembok penahan tanah, saluran pembuangan air limbah, plat deker, pemeliharaan taman, dan pengerasan jalan lingkar desa. Pidana korupsi pengelolaan APBD Desa Arangsapat, Kecamatan Lubuk Sandi tahun 2020. Adapun ditetapkan tersangka yaitu pertama inisialnya adalah SR ya, selaku kepala desa, terus juga yang kedua JA selaku bendahara. Terkait dengan tindak pidana korupsi ini telah dilakukan serangkaian kegiatan penyidikan dan telah ditemukan 5 buah bukti itu menetapkan tersangka dan indikasi kerugian itu kurang lebih sebesar 700 juta rupiah. Nah, pasal yang disangkakan kepada terdakwa ini yang pertama adalah pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang 39 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 21 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, keduanya akan dititipkan selama 20 hari di Rutan Mapolres Seluma. Yedi Kustanto melaporkan dari Seluma.